Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita pada tahun lalu, pada bulan yang lalu, pada minggu yang lalu, pada hari yang lalu, bahkan beberapa jam yang lalu masih bersama kita, tapi Allah panggil. Yang kedua, alhamdulillah Allah masih berikan nyawa kepada kita dan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang masih diberikan nyawa, masih hidup, tapi Allah cabut nikmat sehatnya, terbaring di rumah sakit, hanya mampu mendengarkan lantunan azan hayya 'alas shalah, mengalir air matanya, ingin hadir bersama kita berjamaah sholat Jumat. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan sehat. Yang ketiga, alhamdulillah kita masih diberikan istiqomah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, sehingga kita akan tetap istiqomah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjalankan seluruh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 pekan kita sudah ditinggalkan oleh 1 bulan di mana di dalamnya bulan penuh dengan barokah, rahmat dan juga ikun minan nar. 1 bulan di mana di malam itu ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ditinggalkan bulan di mana doa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah Ramadan itu akan kembali? Insyaallah Ramadan akan kembali, akan menemui kita. Yang jadi masalah, apakah kita lalu akan ketemu di bulan Ramadan yang akan datang? Belum tentu, karena tidak ada jaminan. Tidak ada siapapun yang bisa menjamin umur kita akan sampai di Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu yang perlu kita pahami, yang perlu kita bawa adalah nilai-nilai Ramadan. Yang salah satunya nilai yang harus kita bawa 11 bulan yang akan datang adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya rasa takut ini kita dimiliki oleh setiap kita, setiap muslim, dimiliki oleh seorang pedagang, maka pedagang akan amanah dalam dagangannya, tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Kalau seandainya rasa takut kepada Allah ini dimiliki oleh seorang ayah, maka dia akan bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Kalau sifat takut kepada Allah ini dimiliki oleh seorang anak, dia akan patuh dan tunduk kepada kedua orang tuanya. Dia tidak akan pernah maksiat kepada kedua orang tuanya. Kalau rasa takut ini misalnya dimiliki oleh seorang pejabat, dia akan amanah dalam melaksanakan jabatannya. Takut dan takut kepada Allah. Bayangkan saja saat kita puasa bulan Ramadan, bukan tidak bisa kita berbuka. Bisa kita masuk ke kamar yang kosong, kita siapkan makanan, kita cicipi makanan, bisa. Kenapa itu kita tidak lakukan? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah krisis kita kali ini. Kita itu lebih takut kepada selain Allah daripada Allah.
Kalau seandainya kita takut kepada manusia, manusia bisa lupa. Takut kepada atasan, atasan bisa nggak masuk. Tapi kalau kita takut kepada Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Takut kepada satu zat Allah yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada CCTV, CCTV bisa rusak. Karena itu takut kepada Allah. Ketika Habil dibunuh oleh Qabil, diabadikan di dalam Al-Quran, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, kata Habil. Wahai Qabil, seandainya kau ulurkan tanganmu untuk menjatuhkan sebuah batu ke dalam tubuhku untuk membunuh aku, maka kata Habil, ma ana bibasitin, saya tidak akan pernah membalas untuk mengulurkan tanganku untuk membunuh kamu. Padahal Habil sehat, Habil kuat, bisa melawan. Apa kata Habil? Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Takut dan takut. Ketika misalnya di dalam pada hari kiamat nanti ada sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yang saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Yang salah satunya adalah rajulun da'athum ra'atun dzata mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak berzina dengan perempuan yang begitu indah, yang begitu cantik. Apa kata dia? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Tidak jadi berzina, takut kepada Allah. Bahkan di dalam ayat lain dijelaskan bahwa setan pun takut kepada Allah. Jangan dianggap setan enggak takut, takut dia kepada Allah. Kama sali syaitan idz qala lil insani kfur. Ketika setan berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafaro, saat manusia itu kafir mengikuti setan, apa kata setan? Inni bari'um minka, saya terbebas dari kamu. Kamu mengikuti ajaranku untuk kafir kepada Allah, tapi nanti pada hari kiamat jangan kau tuntut aku bebas. Apa ayat selanjutnya? Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Setan pun takut kepada Allah. Setan masuk ke dalam neraka selama-lamanya itu cuma satu dosanya, sombong. Dia tidak mau mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Dengan kesombongannya ia berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik dibandingkan Adam. Sombong. Padahal dia taat kepada Allah, hanya sombong saja. Dan itu sudah ada perjanjian dengan Allah untuk membantu, untuk menggoda seluruh manusia, untuk dijadikan mitra, untuk dijadikan teman nanti di dalam neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut kepada Allah. Yang kedua, nilai-nilai Ramadan yang perlu kita bawa 11 bulan yang akan datang, di mana kita setiap kali sholat, yang tidak pernah sholat ikut sholat, yang sholatnya masih bolong-bolong full pada bulan Ramadan ikut berjamaah tarawih, ketemu dengan kita berjamaah di masjid. Apa maknanya? Kita harus memakmurkan masjid. Jamaah yang dirahmati Allah, satu kampung di mana di dalamnya tidak ada sholat jamaah, maka kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Istahwadzat alaihimus syaitan. Maka ketika misalnya manusia berlomba-lomba membangun rumah yang begitu megah, membangun masjid yang mewah, sementara sholat 5 waktu kosong, tidak ada berjamaah di masjid, maka kampung itu akan dikuasai oleh setan. Maka kampung itu akan dikendalikan oleh setan. Kalau satu tempat, satu kampung, satu kaum dikendalikan oleh setan, maka dia akan mendengar apa yang didengar oleh setan. Maka dia akan melihat apa
oleh setan, maka dia akan berpikir apapun yang dia pikirkan adalah dikendalikan oleh setan. Na'udzubillah. Bahkan ada satu sahabat ketika minta kepada Rasulullah yang bernama Ummi Maktum, sahabat yang tidak bisa melihat, ya Rasulullah, berikan keringanan saya. Laisa li qaidun yaquduni ila masjid, saya tidak ada orang yang menuntunku ke masjid, ya Rasulullah. Tolong berikan keringanan kepada saya. Apa kata Nabi? Farakhasalahu, Allah berikan keringanan kepada sahabat ini. Falamma walla, ketika sahabat ini membalikkan badannya untuk pulang karena sudah mendapatkan keringanan untuk tidak berjamaah di masjid, da'ahu, Nabi memanggil sahabat ini, sebentar. Hal tasma'un nida'a lis-shalah, apa kamu dengar panggilan adzan untuk sholat? Kata sahabat, dengar. Fa'ajib, tunaikan, hadir, datang, walau habwan, sekalipun merangkak. Makmurkan masjid, begitulah yang harus kita fahami, memakmurkan masjid. Bahkan di dalam satu hadis lagi, la yantahiyanna, kata Nabi, wahai sahabatku, berhenti untuk sholat di rumah. Dia berbalik saat sholat berjamaah. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, apakah hadir si A, hadirkah si B, hadirkah si C? Dilihati sahabat Nabi oleh Rasulullah, dilihat satu persatu siapa yang tidak hadir zaman Rasulullah. Bahkan kata Nabi, la ukharriqanna alaihim buyutahum, saya akan membakar rumah-rumah mereka yang tidak hadir di masjid. Walaupun Rasulullah tidak pernah membakar masjid, tidak pernah membakar rumahnya orang yang tidak berjamaah di masjid. Tidak, hanya ungkapan saja. Artinya apa? Begitu pentingnya kita memakmurkan masjid itu. Dan sudah jelas dikatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah artinya kita percaya Allah yang telah menciptakan kita. Beriman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah nanti akan mematikan kita. Beriman kepada Allah artinya kita percaya bahwa Allah nanti akan membangkitkan kita di kubur. Beriman kepada Allah artinya percaya bahwa Allah nanti akan mengumpulkan kita di padang mahsyar. Percaya kepada Allah artinya kita percaya bahwa Allah akan menghisab amal perbuatan kita. Percaya kepada Allah artinya Allah nanti akan memasukkan kita ke dalam surga atau neraka. Itu artinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kalau beriman, insya Allah kita tidak akan pernah melakukan apa-apa. La yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Seseorang tidak akan melakukan perbuatan zina kalau dia dalam keadaan iman. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu fahuwa mu'min. Seseorang tidak akan mencuri kalau dia saat itu dalam keadaan iman. Wala yashrabu syaribu hina yashrabu fahuwa mu'min. Dan seseorang tidak akan pernah mabuk, tidak akan pernah minum khamar kalau saat itu dia dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yang terakhir yang harus kita miliki, yang harus kita wariskan, yang harus kita amalkan setelah Ramadan adalah nilai-nilai silaturahim. Saat kita ibadah tarawih bersama, kita ketemu dengan orang yang selama ini mungkin mereka sudah tidak lagi di kampungnya, tapi saat itu ketemu masih ada ternyata di situ nilai-nilai silaturahim saat tarawih. Ketemu dengan mereka yang tidak pernah kelihatan sama sekali, ketemu dengan sahabat, ketemu dengan saudara, ketemu dengan siapapun tetangga-tetangga yang selama ini tidak pernah kelihatan. Nilai-nilai silaturahim, dan ini harus diamalkan setelah 11 bulan yang akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai silaturahim ini sudah mulai luntur. Orang terkadang karena adanya teknologi yang canggih mengabaikan nilai-nilai silaturahim untuk langsung datang bersilaturahim memohon maaf dengan HP.
Video call bukan tidak boleh, boleh. Dengan Facebook. Ketika saudara kita misalnya melakukan acara sunatan pernikahan, cukup kita melalui Facebook. Kita cari Facebooknya, kita jawab, kita doakan di situ. Lalu kapan? Boleh saja kita melalui teknologi, melalui handphone, kalau itu dalam keadaan mendesak. Jangan sampai itu dibudayakan, dibiasakan sehingga kita tidak pernah ketemu. Ma min muslimaini ya taqiyani, tidaklah dua orang muslim ya taqiyani yang saling bertemu, fayatasofahani, dia saling bersalaman, illa ghufira lahuma, kecuali diampuni dosa keduanya. Nilai-nilai silaturahim. Kita mohon maaf, kita mohon ampun. Karena apa? Karena mohon maaf dan mohon ampun dosa. Ketika kita misalnya melakukan dosa kepada Allah, cukup kita dengan berdoa kepada Allah, hilang dosanya. Tetapi kalau kita dosa dengan sesama manusia terkait dengan hutang piutang, maka harus ketemu dengan manusia, kita harus bayar. Ketika Rasulullah di Masjid Nabawi, saat-saat terakhir Rasulullah menjelang wafat, apa kata Nabi? Siapapun yang pernah saya pukul pundaknya, nih pundakku, balas, silahkan balas. Siapapun yang pernah kehormatannya diusik oleh aku, kata Nabi, nih kehormatan Muhammad, silahkan balas. Tidak ada sahabat yang mau membalas. Tapi ketika Nabi, siapapun yang misalnya pernah kena hutang kepada saya, ini Muhammad, saya akan bayar. Langsung berdiri seorang sahabat, inna alaika alayya thalathu darahim. Wahai Muhammad, engkau mempunyai utang 3 dirham. Akhirnya Rasulullah, Nabi Muhammad menyuruh Fadl bin Abbas, sepupunya, untuk memberikan utang kepada sahabat ini. Artinya apa? Hakul Adam harus ditunaikan. Tidak cukup kita memohon ampun kepada Allah lantas utang tidak dibayar. Tidak cukup ketika misalnya kita telah berbuat zalim kepada sesahabat kita, kepada tetangga kita, lalu kita tidak pernah ketemu untuk memohon maaf. Tidak bisa. Inilah orang yang bangkrut, kata Nabi. Atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, man la dirhama wala mata'. Orang yang bangkrut adalah mereka yang tidak punya duit dan tidak punya harta, tidak punya kesenangan. Kata Nabi, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami adalah ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat di sholatin, membawa ibadah sholat, wasaumin, membawa ibadah puasa, wa zakatin, membawa ibadah zakat, tapi fasyatama hadza, dia mencaci orang, wa qadzafa hadza, dia menuduh orang, wa akala mala hadza, dia memakan harta orang, wa safaka dama hadza, dan dia membunuh orang. Itu harus ketemu. Itu adalah orang yang bangkrut. Ketika datang pada hari kiamat dihisab nanti, saat kita masuk mau ke dalam surga, datanglah orang yang pernah kita caci. Dia menuntut kepada kita, ya Allah, dia adalah telah mencaci saya, tolong minta keadilan. Diambil ibadah sholatnya buat orang yang pernah kita caci. Selesaikah? Masih ada orang yang datang lagi, ya Allah, dia pernah memakan harta saya. Diambil ibadah puasanya, diambil ibadah zakatnya, diambil ibadah infaknya, sampai habis amal perbuatan kita. Tapi orang masih ada yang datang menuntut keadilan kepada kita. Apa langkah selanjutnya? Akhirnya apa? Orang yang datang menuntut kepada kita, diambil dosa-dosa mereka yang pernah kita caci, dosa-dosa mereka yang pernah kita caci, semua kesalahan dan dosanya dimasukkan ke dalam kita. Faturihat finnar. Akhirnya apa? Kita dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka. Itu adalah orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Kita sombong untuk memohon maaf kepada orang lain. Kita tidak mau memaafkan orang lain, dan kita tidak pernah datang untuk memohon maaf kepada orang lain. Itu adalah nilai-nilai silaturahim. Demikian barangkali para jamaah 3 poin yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan 3 poin ini kita laksanakan 11 bulan yang akan datang, dan kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesehatan,
kesehatan, panjang umur dalam taat kepada Allah, murah rizki yang baik yang halal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum